액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Apa itu segmenting? Segmenting menurut Kotler adalah segmentasi pasar diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Artinya segmenting di sini teman-teman, gimana caranya agar perusahaan membagi pasar biar enggak asal jual produk ke semua orang. Selanjutnya ada jenis-jenis segmenting. Yang pertama, segmentasi geografis. Nah, pada segmentasi geografis di sini membagi pasar berdasarkan lokasi atau daerah tempat konsumen tinggal. Contohnya seperti perusahaan es krim mungkin menjual lebih banyak es krimnya di daerah yang panas seperti di Surabaya dan di sekitarnya. Dan jenis segmenting kedua ada segmentasi demografis. Nah, kalau segmentasi demografis di sini faktor-faktornya seperti umur, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, atau status pernikahan. Contohnya di sini seperti skincare MS Glow for Men. Nah, di sini skincare tersebut dikhususkan buat laki-laki. Dan segmentasi yang ketiga di sini ada segmentasi psikografis. Nah, kalau segmentasi psikografis di sini bukan soal umur saja atau tempat tinggal saja, tetapi seperti gaya hidup, minat, nilai, dan kepribadian konsumen. Contohnya seperti orang-orang yang lebih hobi nongkrong di kafe dan suka estetik mungkin akan lebih tertarik sama kopi kekinian seperti kopi kenangan. Dan yang terakhir jenis segmentasi di sini ada segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini membagi pasar berdasarkan kebiasaan dan reaksi konsumen terhadap produk. Nah, contohnya seperti pasta gigi Pepsodent ditunjukkan buat orang yang punya masalah gigi sensitif berdasarkan manfaat yang dicari. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar ini teman-teman, menurut Jiptono 2005 ini terdapat 3 pola segmentasi. Yang pertama yaitu preferensi homogen, preferensi tersebar, dan preferensi terkelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu di antara segmen-segmen yang sudah disebutkan tadi, yang 3 tadi. Yang pertama yaitu preferensi homogen, di mana konsumen dalam pasar memiliki kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang hampir sama. Jadi teman-teman, dalam preferensi homogen ini konsumen dalam pasar itu memiliki kebutuhan dan keinginan dan perilaku yang hampir sama. Karena respon terhadap strategi pemasaran juga serupa, maka perusahaan dapat menggunakan satu strategi pemasaran umum. Jadi teman-teman, di dalam pemasaran, dalam pasar, konsumen ini memiliki keinginan dan perilaku yang hampir sama. Oleh sebab itu, maka perusahaan dapat menggunakan satu strategi pemasaran umum. Sebagai contoh, produk air mineral yang dipasarkan untuk semua kalangan tanpa pembeda. Teman-teman, sebagai contoh itu produk air mineral itu tidak dibedakan, yang dipasarkan itu untuk semua kalangan tanpa pembeda. Nah, itu teman-teman untuk preferensi homogen. Selanjutnya yaitu yang kedua, preferensi tersebar. Di sini teman-teman, konsumen memiliki selera dan kebutuhan yang sangat beragam tanpa pola tertentu. Jadi preferensi tersebar ini teman-teman, konsumen itu memiliki selera dan kebutuhan yang sangat beragam tanpa pola tertentu. Jadi memiliki selera dan kebutuhan yang sangat beragam, ada macam-macam.
perusahaan harus menyediakan berbagai jenis produk atau varian agar bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda tersebut. Jadi perusahaan itu harus menyediakan jenis-jenis atau macam-macam produk yang akan dipasarkan lah, atau akan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai perusahaan makanan ringan yang menawarkan banyak rasa dan kemasan berbeda-beda untuk berbagai selera. Sebagai contoh teman-teman, yaitu perusahaan menciptakan atau membuat makanan ringan seperti makanan jajan-jajanan teman-teman, itu kan beragam. Meskipun satu produk itu beragam macamnya, tidak satu sama. Jadi itu salah satu preferensi tersebar. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu preferensi terkelompok. Ini yang merupakan yang terakhir, yaitu pasar terbagi dalam beberapa kelompok konsumen yang memiliki preferensi mirip dalam kelompoknya, tapi berbeda antar kelompok. Strategi pemasaran disesuaikan untuk masing-masing kelompok dan lebih efektif. Jadi teman-teman, di preferensi kelompok ini pasar terbagi dalam beberapa kelompok konsumen. Jadi terbagi teman-teman. Kelompok ini maunya ini, kelompok ini maunya ini, gitu. Jadi terbagi beberapa kelompok yang memiliki preferensi mirip dalam kelompoknya, tetapi berbeda antar kelompok. Strategi pemasaran disesuaikan untuk masing-masing kelompok agar lebih efektif. Jadi teman-teman, dalam hal ini yaitu pasar itu terbagi dalam beberapa kelompok. Konsumen yang memiliki preferensi mirip dalam kelompoknya, tetapi berbeda antar kelompok. Jadi teman-teman, ada yang kelompoknya itu sama, ada yang berbeda teman-teman. Jadi gimana strategi pemasaran teman-teman disesuaikan untuk masing-masing kelompok agar lebih efektif. Sebagai contoh, industri otomotif dengan segmen mobil keluarga, mobil sport, dan mobil hemat energi. Sebagai contoh apa teman-teman? Ini kan sesuai dengan kelompok, sesuai dengan masing-masing kelompok ini. Jadinya untuk pemasaran tersebut itu lebih efektif. Seperti contoh industri otomotif teman-teman. Industri otomotif dengan segmen mobil keluarga, mobil sport, dan mobil hemat energi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Putri Royhan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengertian targeting. Menurut Presiden 2017, targeting ini dilakukan supaya kita tahu siapa sih konsumen yang paling berpotensi tertarik sama produk kita. Jadi nggak asal jual ke semua orang, tapi fokus ke kelompok tertentu yang memang bukan atau suka sama produk kita. Contohnya, kalau kita jual minuman kekinian, target pasarnya bisa aja anak muda atau mahasiswa yang suka nongkrong dan cari minuman estetik buat diposting di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amala. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pemilihan target pasar. Kriteria pemilihan target pasar di sini ada 5. Yang pertama ada measurable, dan yang kedua ada substansial, dan yang ketiga ada accessible, dan yang keempat ada differentiable, dan yang kelima ada actionable. Yang pertama ada measurable. Measurable di sini yaitu dapat diukur. Nah, perusahaan harus bisa mengukur pasar atau daya beli atau daya tarik dan karakteristik konsumennya. Tujuannya agar potensi pasar bisa dinilai dan strategi pemasaran bisa dirancang dengan akurat. Contohnya yaitu jika perusahaan jual susu rendah lemak untuk menargetkan wanita di usia 25-40 tahun di perkotaan. Nah, jadi jumlah dan daya beli segmen ini bisa diukur dan dari data kesehatan dan pendapatan. Dan yang kedua ada substansial atau cukup besar. Nah, segmen pasar yang dipilih harus cukup besar dan menguntungkan agar layak dijadikan target. Contohnya bisnis makanan cepat saji halal menargetkan penduduk muslim di Indonesia. Nah, pasarnya besar dan
potensialnya juga besar, jadi layak dijadikan target utama. Dan yang ketiga ada accessible atau dapat dijangkau. Segmen ini harus mudah dijangkau melalui distribusi seperti toko, pemasok, dan komunikasi pemasaran seperti iklan di media sosial. Contohnya toko online yang menjual aksesoris HP untuk remaja dan mempromosikan lewat Shopee, TikTok, Instagram, karena remaja di zaman sekarang mudah dijangkau lewat media sosial. Dan yang keempat ada differentiable atau dapat dibedakan. Nah, segmen yang dipilih ini harus jelas perbedaannya dari segmen yang lain, karena penting agar strategi pemasaran dapat disesuaikan. Contohnya jika segmen pembeli kopi premium berbeda dengan segmen pembeli kopi instan yang murah, karena motivasi dan gaya hidup mereka tidak sama. Dan yang terakhir ada actionable atau dapat ditindaklanjuti. Nah, dapat ditindaklanjuti di sini perusahaan harus mampu membuat strategi dan program pemasaran yang efektif untuk melayani segmen tersebut. Contohnya, merek pakaian olahraga membuat produk hijab sport untuk wanita muslim yang aktif berolahraga, karena segmen ini jelas dan bisa dibuatkan produk promosi khusus. Sekian penjelasan dari kriteria pemilihan target pemasaran, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya ada positioning. Positioning itu cara kita membentuk citra produk di pikiran konsumen. Tujuannya biar produk kita punya ciri khas dan mudah dibedain dari pesaing. Contohnya, kopi kita bisa diposisikan sebagai kopi kekinian yang murah tapi enak, jadi orang langsung ingat dan tahu bedanya dari merek lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan pendekatan positioning Kotler, di mana Kotler di sini menjelaskan ada beberapa cara atau strategi agar produk bisa menepati posisi di pikiran konsumen. Yang pertama itu ada penetapan posisi menurut atribut, di mana di sini menonjolkan keunggulan khusus produk seperti ukuran, kualitas, atau keunikan tertentu. Contoh, Aqua itu menonjolkan kemurnian air pegunungan. Dan yang nomor 2 di sini ada penetapan posisi menurut manfaat. Menurut manfaat, di mana di sini menonjolkan manfaat utama produk bagi konsumen. Contoh, Rinso ini dikenal sebagai deterjen yang memudahkan mencuci dan menghilangkan noda membandel. Dan ada juga Pepsodent, di mana Pepsodent itu bisa menonjolkan manfaat melindungi gigi dari kuman. Dan yang ketiga, di sini ada penetapan strategi menurut penggunaan atau penerapan, di mana di sini menjelaskan cara atau situasi penggunaan produk. Contoh, Indomie itu digunakan sebagai teman makan praktis kapan saja. Dan yang keempat ada penetapan posisi menurut pemakai. Maksudnya gimana? Di sini menargetkan kelompok pengguna tertentu sesuai gaya hidup. Contoh, Vespa, di mana Vespa sekarang itu dikenal dengan sebagai motor
untuk anak muda bergaya klasik seperti itu. Dan yang kelima di sini ada penetapan posisi berdasarkan pesaing, di mana di sini menonjolkan kelebihan produk dibanding pesaing. Contohnya Grab, di mana Grab di situ bersaing dengan Gojek lewat tarif promo dan layanan cepat seperti itu. Dan yang keenam di sini ada penetapan posisi menurut kategori produk, di mana di sini menetapkan produk sebagai pemimpin di suatu kategori tertentu. Contohnya Kebun Raya Bogor, di mana Kebun Raya Bogor di situ dikenal sebagai lembaga pendidikan dan penelitian tanaman terkemuka. Dan ada juga Wardah, di mana Wardah tersebut menetapkan diri sebagai kosmetik halal pertama di Indonesia seperti itu. Dan yang ketujuh di sini ada penetapan strategi menurut harga dan kualitas, di mana di sini menunjukkan keseimbangan terbaik antara harga dan kualitas. Contohnya Xiaomi itu terkenal sebagai HP berkualitas bagus tapi harganya lebih terjangkau seperti itu. Dan yang terakhir di sini saya akan menjaga kesimpulan, di mana positioning itu seperti cara kita membuat produk berdiri sendiri di pikiran konsumen. Kalau positioningnya kuat, orang langsung teringat merek kita, begitu mereka butuh produk sejenis seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.